Oke, halo, apa kabar buat semua teman-teman sekalian dimanapun kalian berada? Semoga dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Berjumpa dengan saya Mas Murun Natolius Lain. Pada video kali ini saya akan membawakan sebuah soal atau contoh soal kepada teman-teman yang ingin dan juga bisa memahaminya. Nah, di sini saya akan berbagi kepada teman-teman sekalian, semoga bisa membantu juga kepada teman-teman. Nah, kita langsung saja kepada soalnya, dimana pada kali ini saya membawakan materi yaitu mekanika rekayasa 1, namun pada judul balok sederhana. Langsung saja pada soalnya. Saya sudah persiapkan soal kepada teman-teman yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi soal ini adalah soal dengan penampang sebuah balok ya, namun dia memiliki yaitu beban terpusatnya, atau bisa disebut ini adalah balok sederhana ya. Kita bisa mulai baca untuk soalnya. Pada gambar di samping terdapat balok dengan tumpuan sendi dan roll diberikan beban P sebesar 12 kN dengan sudut 30 derajat dan panjang balok dari A ke B adalah 7 meter. Maka hitung dan gambarkan reaksi horizontal, vertikal, dan gaya normal, gaya geser dan momen lentur pada balok. Oke. Setelah kita membaca soalnya ya, kita terlebih dahulu untuk memahami sebuah gambarnya, di mana kita bisa melihat pada penampang balok ini ya. Pada penampang balok ini dia ada penampang balok ya dengan tumpuan sendi juga dan juga tumpuan roll, di mana untuk tumpuan sendi ini dia kan bisa menahan beban secara vertikal dan juga menahan beban secara horizontal. Itulah sifat daripada tumpuan sendi. Namun beda dengan tumpuan roll yang pada tumpuan B ini, dia bisa menahan beban secara vertikal saja ya. Oke. Di sini kan pada penampang balok ini memiliki panjang yaitu 7 meter tadi, 7 meter, dan juga ada beban P ya. Beban P ini dia beban miring ya, yang ini. Nah, kita bisa abaikan dulu yang tegak lurus dan horizontal ini. Nah, untuk beban miring ini pada sebuah penampang balok, jadi kita tidak bisa langsung mengerjakan untuk soal seperti ini. Dan terlebih dahulu kita harus menyederhanakan yaitu beban miring yang ada pada penampang balok ini. Kan penampang balok ini kan ada beban miring yaitu beban P nya 12 kN. Jadi kita harus sederhanakan ya, dimana kita bisa sederhanakan menjadi yaitu dia beban vertikal dan juga beban horizontal yang ada pada gambar ini. Seperti pada ini kita sederhanakan menjadi beban vertikal dia yaitu PSI 30 derajat. Nah, pada saat bebannya dia bersifat vertikal, jadi kita berikan itu sin 30 derajat. Namun kalau kita sederhanakan beban P nya ini menjadi beban horizontal yaitu P cos 30 derajat. Jadi beda dia untuk penyederhanaannya menjadi beban vertikal dan horizontal ya. Nah, langsung saja. Nah, pada saat seperti ini kita sudah mengerti yaitu sudah menyederhanakan yaitu beban miringnya. Jadi kita bisa langsung mencari yang namanya yaitu reaksi. Nah, untuk reaksi ini pada umumnya ya, kita akan mencari yaitu reaksi horizontal vertikalnya. Terserah kepada teman-teman bisa mencari reaksi horizontal duluan atau vertikalnya pertama sekali. Namun di sini kita akan mencari reaksi secara horizontalnya dulu, dan bisa juga mencari reaksi secara vertikalnya nanti ya. Jadi untuk mencari reaksi secara horizontalnya ini ya, kita memerlukan beban horizontal juga, tidak memerlukan beban yang namanya vertikal. Nah, seperti beban horizontal itu P cos 30 derajat, jadi kita memakainya beban horizontalnya. Nah, untuk mencarinya yaitu kita mencarinya pada titik A ya, atau pada tumpuan sendi. Kenapa? Karena hanya pada tumpuan sendi lah dia yang bisa menerima beban secara horizontal. Karena pada tumpuan B dia tidak bisa menerima beban secara horizontal ya. Jadi kita bisa buatkan di sini RAH dia. Kita bisa buatkan di sini ya, tunggu bentar. Kita bisa buatkan di sini RAH ya. Nah, maksud dari sini reaksi pada titik A secara horizontalnya. Jadi kita akan mencari reaksi pada titik A secara horizontalnya seperti apa. Dia menjadi seperti ini. Menghitung reaksi tumpuan horizontal di titik A ya. Sigma horizontal itu sama dengan 0. Nah, untuk RAH-nya kita kurangkan dengan P cos 30 derajat. Nah, kenapa dia menjadi kurang P cos 30 derajat? Di situ kita lihat ya, kalau beban horizontal itu kan mengarah ke kiri. Jadi kalau dia mengarah ke kiri itu negatif, namun kalau dia mengarah ke kanan horizontalnya yaitu positif ya. Nah, seperti ini, RAH kurang P cos 30 derajat, tinggal masukkan nilai P dan sederhanakan cos 30 derajatnya menjadi RH kurang 12 kali akar 3/2
RH kurang 10,39, RH nya menjadi positif 10,39. jadi RH nya itu mengarah ke, setelah kita mencari RH nya itu mengarah ke sini ya. Nah ini dia, RH nya mengarah ke kanan, namun kalau P untuk beban horizontalnya tadi kan mengarah ke kiri ya, namun untuk beban RH nya ini dia mengarah ke kanan begitu. Jadi setelah kita mencari reaksi pada titik A secara horizontalnya, kita bisa mencari yaitu yang namanya reaksi vertikalnya, di mana reaksi vertikalnya itu kita akan mencari pada kedua tumpuan ini, yaitu tumpuan A atau tumpuan sendi, dan juga tumpuan B, dan juga yaitu tumpuan roll ini ya. Nah langsung saja. Nah untuk mencari reaksi secara vertikal ini kita bisa mengenal yang namanya yaitu RAV atau reaksi pada titik A secara vertikalnya. Nah jadi untuk RAV ini kita mencarinya juga pada saat menghadap ke tumpuan B gitu. Jadi untuk RAV ya, atau di sini RAV ya. Nah ini juga bisa juga, ini adalah RBV. Nah dalam pencarian RAV kita menghadap ke titik B ya. Jadi dia bisa menandol RAV dikali 7 untuk daripada panjang penampang balok dikurang P30 dengan beban vertikalnya, karena pada pencarian reaksi secara vertikalnya kita membutuhkan itu beban secara vertikalnya aja gitu. Di P30 kali 2, karena jarak daripada P30 ini ya ke titik B ini adalah 2 meter gitu, dia kurang. Oke, sebelumnya saya akan jelaskan itu ya perjanjian tanda yang ada pada sebuah penampang balok ini. Jikalau pada saat kita mencari RAV ya, pada saat kita mencari RAV kita kan menghadapnya ke titik B ya, ke titik B. Jadi di sini ini sudah berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi tandanya sudah berlawanan arah dengan jarum jam, maka itu menjadi hasilnya yaitu dia adalah negatif. Namun kalau kita mencari yang namanya mencari RBV, misalnya kita mencari RBV, namun dalam pencarian RBV ini kita kan menghadap ke titik A atau ke tumpuan sendi. Jadi pada saat kita mengarah ke titik A, jadi dia mengikuti arah daripada jarum jam, maka tandanya itu adalah positif begitu teman. Nah kedua reaksi secara vertikal pada titik A dan B ini berbeda-beda, jadi begitu. Nah untuk reaksi AV nya ya, kita tinggal masukkan nilai P nya, RAV kali 7 kurang 12 sama 0, RAV sama dengan 12/7 begitu. RAV dapat di hasilnya positif ya, dia ke arah ke atas ya, ke arah ke atas ini, dan dia merupakan tarik. Kenapa tarik? Karena hasilnya merupakan positif, jadi gitu. Bila dia kalau memang dia misalnya hasilnya minus, maka dia merupakan tekanan gitu, atau dia mengarah ke bawah seperti ini ya, seperti ini. Oke, jadi kita langsung, setelah kita mencari RAV nya kita bisa mencari RBV nya. Dalam pencarian RBV ini cukup berbeda ya, namun sedikit perbedaannya dengan RAV nya begitu. Nah untuk pencarian RBV nya kita bisa gunakan yaitu rumus min RBV dikali 7 ditambah P sin 30 kali 5 min RBV kali 7 tambah 12 kali setengah kali 5, RBV nya menjadi min RBV sama dengan min 30/7 ya. Pindah min daripada RBV ini ke sini menjadi dikalikan, maka hasilnya positif ya, positif 4,285714 ya. Sama juga hasilnya menjadi positif seperti RAV nya. Nah setelah kita mencari yaitu reaksinya, kita bisa mencari yang namanya yaitu gaya-gaya yang ada pada sebuah penampang ini ya. Misalnya kan ada dalam pencarian gaya itu ada 3 gaya. Yang pertama itu gaya normal, gaya geser atau gaya lintang, dan juga gaya yang namanya itu gaya melentur. Jadi ketiga gaya ini berbeda-beda ya. Namun sebelum itu untuk memastikan apakah yang kita untuk menyimbangkan ya, untuk melakukan keseimbangan pada sebuah balok ini, jadi kita memerlukan yaitu sigma V atau kontrolnya atau kontrol daripada penampang balok ini. Jadi kita harus memiliki keseimbangan gitu antara reaksi dan aksinya, di mana reaksi itu adalah tumpuannya ini ya, dan juga aksinya itu adalah yang berasal dari yaitu beban-bebannya ini gitu. Nah jadi dalam pencarian sigma V atau keseimbangan ini kita harus menjumlahkan RAV tambah RBV dikurang bebannya P sin 30 derajat, maka hasilnya itu 1,7 sekian tambah 4,2 sekian dikurang 12 kali setengah, jadi dia hasilnya 6 kurang 6 sama dengan 0. Jadi kalau memang disimbang berarti hasilnya itu
sama gitu antara reaksi dan aksinya gitu. Jadi hasilnya 0, maka dia yang kita kerjakan ini reaksinya itu sudah betul begitu. Nah, kembali lagi kita ke pengerjaan itu gayanya. Jadi untuk pengerjaan kepada gayanya kita bisa langsung saja seperti ini menghitung gaya normal itu ya. Jadi gaya normal itu kita hitung jika memang pada sebuah penambang balok itu terdapat beban secara horizontalnya seperti pada gambar soal ini ya. Kita mencari NaC nya sama RAH, NaC sama min 10,39 ya, bernilai negatif karena batang AC tertekan ya, karena batang AC tertekan oleh gaya RAH. NCB sama dengan RAH kurang P kali cos 30. Jadi pada NCB dia kita memerlukan RAH dikurang P nya dikali cos 30 derajat ya, maka hasilnya menjadi pada saat dia pada di titik B gaya normalnya itu adalah 0. Oke, lanjut ke gaya geser ya. Dalam mencari gaya geser ini kita memerlukan beban secara vertikalnya, beda dengan gaya normal ya. Dalam pencarian gaya geser ini kita mulai dari titik DA nya gitu, atau mulai dari titik tumpuan A nya. DAC sama dengan RAV. Kalau ada juga yang namanya kalau pada saat DA ya dia 0, namun pada saat gaya gesernya sudah ke C dia itu sama dengan RAV. Jadi DAC sama dengan 1,714285. Untuk DCB nya RAV dikurangkan yaitu aksinya dikurangkan bebannya, dikurang P sin 30 derajat, maka hasilnya itu min 4,2857. Oke, setelah kita mencari ini kita akan mencari gaya momen lenturnya. Untuk gaya momen lenturnya kita pertama yaitu pada tumpuan A nya MA, di mana sama MA itu sama dengan 0 karena pada jarak 0 dia belum memiliki gaya momen lenturnya gitu. Nah, setelah itu kita akan mencari kepada jarak yaitu MC atau pada titik C gitu. Jadi pada titik C sudah memiliki jarak yaitu 5 meter ya. Pada 5 meter jadi RAV dikali 5, RAV nya dikalikan 5, jaraknya 5, menjadi hasilnya itu 8,571425. Nah, untuk mencari MB nya gimana? Kita melakukan pencarian MB nya seperti ini. RAV kali 7 kurang P sin 30 kali 2. Jadi pada saat pencarian MB nya kan sudah melewati yaitu panjang penapung itu 7 meter, RAV nya dikali 7 dikurang P sin 30 ya dikali 2 ya, dikali 2 maka hasilnya 0. Jadi pada di titik B momennya itu 0 gitu teman. Nah, selain kita akan melakukan yaitu penggambaran dari hasil penghitungan gaya yang kita lakukan gitu. Untuk penggambarannya gimana? Jadi kita bisa buat seperti ini. Oh ya, untuk aturan penggambarannya atau pengarsiran pada sebuah gaya ya, gaya-gaya yang kita cari itu punya aturan juga, dimana untuk bidang normal ya, untuk bidang normal dan bidang gaya geser. Jadi untuk jika memang hasilnya yang kita dapatkan itu adalah positif, maka kita arsir dia ke atas gitu. Namun kalau hasilnya itu minus, kita arsir dia ke bawah gitu. Seperti pada bidang normal ini kan tadi kita dapatkan hasil bidang normal dari AC itu kan min 10 ya, min 10,39 kN, maka dia kita arsir ke bawah gitu. Jadi untuk gimana dengan bidang gaya geser? Jadi bidang gaya geser tadi kan DAC tadi kita dapatkan 1,714285, jadi dia merupakan positif, maka kita arsir ke atas gitu. Namun beda dengan DCB gitu yang kita cari tadi, dia hasilnya itu minus 4,2857, maka kita arsir dia ke bawah. Nah, beda. Nah, kali ini nih kedua bidang ini berbeda dengan bidang momen ini ya. Dalam pengarsirannya, kalau pada bidang momen ini kalau dia memang hasilnya positif gitu atau tandanya positif, kita arsir dia ke bawah. Namun kalau dia tandanya ke atas, kita arsir, kalau tandanya positif kita arsir, kalau tanda negatif kita arsir dia ke atas gitu. Seperti ini. Tadi kan kita dapatkan yaitu hanya kan 0, MC nya itu dapatkan 8,57 gitu. Jadi kita arsir dia ke sini, ke bawah gini. Dan ini merupakan positif gitu. Tadi kan MB nya juga 0, jadi kita tidak perlukan mengarsirkan lagi. Nah, oke teman-teman, sekian dari hasil berbagi daripada saya. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Nah, saya tahu ini video ini masih banyak kurang penjelasannya, tapi saya harap teman-teman bisa menanyakannya di kolom komentar ya, supaya saya akan balasnya di kolom komentar. Saya akan usahakan untuk balasnya di mana pertanyaan teman-teman yang rasa teman-teman kurang mengerti begitu. Nah, untuk dukungan teman-teman saya perlukan dengan cara sukai video ini ya, komen di bawah gimana video ini menurut Anda, dan juga jangan lupa langgarannya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Salam teknik 1.